Yuk, duduk. Tinggal di mana? Sunter. Oh iya, yuk. HP-nya nih di sini. Enggak ada. Sehari-harinya apa? Sehari-harinya apa? Sehari-harinya apa? Kegiatannya? Kita ada usaha. Bidangnya apa? Trading jual minyak solar, Pak. Oh iya. Di Jakarta atau di luar kota? Di Sunter, Pak. Kantornya di Jakarta, cuma jualnya di luar daerah. Tradingnya? Oh iya. Sekarang hajatnya apa nih hari ini? Saya jujur saya lagi pusing, Pak, dari tadi. Pusingnya kenapa? Nggak tahu tiba-tiba gitu, sering kayak gitu. Sering. Dari muda apa baru sekarang? Dari muda enggak sih, baru beberapa tahun ini ya. Terus kata dokter apa? Enggak ada periksa dokter, saya nggak pernah ke dokter. Jadi Terakhir ke dokter cuma kena ini gula darah aja sama jantung. kalau bapak setuju pakai cah dalamnya istri dikalungin di leher kalau mau. Contoh, kalau ada yang nggak suka sama bapak, misalkan bapak dikirim goib, nah itu bisa balik lagi ke yang bikin, itu aja. Pakainya kapan? Kalau mau tidur, Mau tidur aja. karena kalau pagi, siang, sore, malam yang lihat bapak pada bubar. Iya. Jadi malam kalau mau Pas mau tidur. tidur gitu, Pak. Iya kalau mau tidur. Jadi abis jam 7 pakai sampai Habis besok sholat, pagi. habis sholat isya. Habis Ya. sholat isya gitu. Kalungin. Nah nanti bapak pinjem lagi cah dalam ibu yang kemarin yang bekas pakai belum dicuci. Taruh jadi topi. Jadi topi. Mau tidur itu. Mau tidur sama dikalungin di leher. Udah sembuh. Yang di kalung tuh Yang di kalung cah dalam bekas pakai. sama yang topi. Sama. Tapi celana bersih semua kan, Pak? Kotor bekas pakai semua. Kayak yang belum dicuci. Yang belum dicuci. Oh, Mau penyakit normal sembuh, mau penyakit nggak normal sembuh. Obatnya itu. Terus apa lagi? Terus akhir-akhir ini dalam 2 bulan inilah 3 bulan ya dari usahanya kok merosot gitu. Usahanya merosot. Jauh, Gampang bos, kalau di RDAY kan kuncinya gini. Kalau kita mau usahanya jalan, kuncinya cuma satu, sedekah subuh jangan bolong. udah, Pak. Nah ditingkatin sedekah subuhnya. Iya, udah. Kita kebanyakan kan kok usaha gue menurun. Naikin dong sedekah. Lu berapa sedekah sehari? 1 juta. Mana ada sedekah lu 1 juta. 30 juta. 10 juta. Jadi seminggu 70 juta. Oh 10 juta. Ya iyalah. Lu hajatnya aja maunya ratusan miliar. Nah dia naikin. Nah ibu mantesin aja. Ibu berapa sedekah subuhnya? Habis kemarin itu Turunin. dengar-dengar Tumplak dulu. di ini usaha saya, Pak, gitu. Kenapa? Di anu orang usaha saya sama dikirimin penyakit gitu. Tumpahin Dengar-dengar, semua. gitu. Kenapa? Kemarin dengar dari orang. Oh di tas hitam kakak saya. Dengar dari orang, dia kan datang, dia lihat. Saya nggak ada nanya, nggak ada ngomong. Dia bilang usaha ini mau dibangkrutin sama orang gitu. Ada yang kesalahan Kalau saya. kita sedekah subuh, tidak mungkin kena bangkrut. Contohnya kan kita RDAY. Enggak, maksud saya tuh 3 bulan ini dianu orang gitu. Iya, tapi kalau Bapak sedekah subuh nggak mungkin. Tidak ada orang sedekah subuh kena bangkrut orang, nggak ada. Belum pernah ada sejarah. Karena kan di ayatnya gini. Orang yang sedekah subuh didoain sama malaikat. Pagi-pagi didoain. Tapi kalau kita nggak sedekah subuh, dibangkrutin didoain sama malaikat biar kita bangkrut. Nah tolak balanya itu sedekah subuh. Tinggal kita mantesin aja. Misalkan sedekah subuh kita berapa? 1 juta. Naikin jadi 2 kali lipat 2 juta per hari. Dari mana Pak Haji? Nanti ada, pasti ada. Nggak mungkin nggak. Nah sedekah Jumat Barokah nggak bolong. Kita kan Itu sedekah subuh serahkan ke siapa nanti? ke sini ke RDAY transfer. Iya. Kemarin saya udah mulai, Pak. Biasanya kan saya sedekah, jujur memang saya sehari cuma 20.000. Oh nggak bisa. Nah, terus kan ini apa? Saya naikin sedekah subuhnya sehari 100, Pak.
Gitu. Mantesin aja bos. Tidak ada nih bos, perusahaan lo jual beli solar. Sedekah subuhnya 100.000. Berarti 30 hari kan 3 juta. Iya. Pantas gak sih sedekah 3 juta dengan untung lo yang ratusan juta minta sama Allah tiap bulan? Iya gak sesuai lah bos. Kita nih mantes-mantesin aja. Kayak contoh nih. Gue minta sama Allah. Anak yatim pokoknya santunan gak boleh libur. Makanin anak yatim gak boleh libur. Wisata gak boleh libur. Umroh gak boleh libur. Jalan-jalan ke luar negeri gak boleh libur. Gue bilang sama ustadznya. Duitnya dari mana? Gue gak mau tahu. Lo atur. Tapi alhamdulillah nih bos. Kayak tadi barusan Pak Haji. Saya beli sapi kurban dong. Yang 50 juta. Pilih. Saya gak mau milih. Jadi mana HP gue? Tadi ambil. Gue gak mau milih. Mintain HP-nya sama kakak saya di tas hitam. Gue gak mau milih. Gue bayar 50 juta. Potong di sini Pak Haji yang milih. Coba bos. Di mana-mana orang nawar. Milih. Dibawa pulang. Jadi kalau gue lihat lo sedekahnya kurang pantas dibandingin hajat lo. Tinggal mantesin aja lo mau sedekah berapa. Mau sedekah 1 juta tiap hari. Belum ada Pak Haji. Ya lo paksa. Paksain. Kalau saya sedekah 500.000 boleh gak Pak Haji? Ya boleh, masa gak boleh sih? Tinggal dipantesin aja sama hajat lo. Sekarang pantes gak? 500.000 kali 30 hari kan 15 juta. Sementara lu minta sama Allah untung bersih. Dagang solar 1 miliar. Pantes gak? Ini 15 juta. Mintanya 1 miliar sebulan. Ya gak pantes lah. Lo mantes-mantesin aja. Tugas itu doang. Apa gue bisa dibangkrutin Ji? Nggak ada. Tidak ada orang yang sedekah subuh ke Allah. Apalagi wasilahnya anak yatim kurung. Dibangkrutin. Nggak ada. Nggak ada. Tidak ada. Tidak ada. Nanti lo sedekah Jumat barokahnya double. Jadi sedekah subuhnya dikerjain, Jumat barokahnya juga dikerjain. Jumat barokah udah Pak tiap minggu saya. Ya potong sapi 1 juta. Iya udah. Wajib. Dari bulan Januari saya udah tiap minggu sama Bu Ai. Bu saya potong sapi dong Jumat barokah 1 juta. Kelebihannya apa sih Pak Haji kalau misalkan saya potong sapi Jumat barokah? Usaha lo pasti naik terus bos. Nggak mungkin nggak naik. Pasti usaha lo naik terus. Nggak mungkin nggak naik. Nih, dia bayar 50 juta, lo tarik ke bawah nih sapinya ke bawah. Dia nggak milih, nggak nawar, nggak dibawa pulang. 50 juta. Sapi, pilih aja sapinya, saya bilang gitu. Nggak mau, ya udah. Nih bos, pegang. 50 juta. Dia transfer. Betul? Itu. Kayak Mbak Lena Darawati Hutasuhud orang Malaysia. Karena dia kan hajatnya 1 triliun. Dia motong sapi yang 150 juta. Begitu juga Mbak Ratih. Oh yang di grup itu ya Pak? Ya Mbak Ratih. Dia 150 juta Mbak Ratih. Kalau ini anak muda, dokter masih muda. Dokter muda barusan. Dia latihan kuda. Dia potong sapi yang 50 juta. Kalau Mbak Ratih yang 150 juta. Jadi lo tinggal mantes-mantesin doang bos. Misalkan lo praktekin nih. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Tapi sedekah lo 100.000. Hajat lo pengen 1 miliar. Gak bakal. Gak mantes. Kenapa? Yang mau dorong gede, lobangnya kecil. Jadi cuman mancur doang. Maksud gue nih dorongannya gede. Lobangnya mesti gede. Karena kalau enggak habis-habis nih. Jadi rezeki lo nggak habis-habis, cuman begini doang. Buat apa? Sementara kan kita butuh gede. Minimal untung bersih 1 miliar. Ya sedekahnya 1 juta lah sehari. Gue pengen satu hari omsetnya 10 miliar Ji. Ya lu sedekahnya 10 juta dong. Per hari sedekah subuhnya. Makanya tamu gue Ji, bisa gue cair yang 30 triliun? Nggak bisa. Kok gitu? Lah sedekah lu cuman 10 juta. Cairnya 30 triliun. Mana mungkin lah. Minimal berapa ya? 100 juta sedekah subuhnya. Jadi 30 hari 3 miliar.
cairnya 10 triliun. 30 triliun, nah gue setuju. Jadi kita tuh nggak pernah mantes-mantesin. Tapi kan gue lagi terpuruk. Ya udah jangan minta gede, seadanya dulu. Nanti bertahap. Nah lo kan sekarang belum pegang uangnya, bisanya 100.000. Ya hajatnya mantesin deh berapa sih? Kalau misalkan 3 juta, oh untung bersihnya 30 juta deh. Gue sedekahin 10%-nya lah. Gitu. Banyak kan tabung RDAY. Pak Haji bisa gak hajat gue cair 30 triliun? Sampai kiamat gak bakal terkabul. Kok gitu? Minimal 10%. Suruh potong sapi ya susah. Sapi kan ini cuma 150 juta seminggu. Minimal hajat tuh 10% dari... Setuju bos, mantesin. Mantesin. Kita ini gak mantes. Kita gak pernah mantesin. Maunya lebih tapi kerjaan kurang. Setuju, begitu. Nah kedua nih bos, kita nih bukan hanya rezeki aja loh bos yang kita minta sama Allah. Umur panjang, kesehatan panjang, ini yang dahsyat nih. Pernikahan panjang. Soalnya nomor 1 ekonomi dulu nih digoyang. Kalau ekonomi udah berhasil, digoyang sama setan, akhirnya apa setan goyang? Pernikahan, dibikin cekcok loh. Misalkan bos ngasih duit dia 100 juta. Terus dia makainya ya namanya perempuan lah ini nih. Terus lo nanya, yang kemarin kemana? Nah dia merasa tersinggung. Lo udah ngasih gue kok perhitungan sama gue jadi cekcok. Kok kita jadi begini ya? Padahal dulu enggak ya. Dulu kan karena duit kita banyak. Nah maunya gue jangan sampai. Jadi umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang. Mantesin sedekah. Pak Haji kalau gue tingkatin sedekah gue 200.000 boleh gak? Boleh lah. Tapi lo jangan minta banyak. Nanti kalau lo udah naik sedekahnya 1 juta boleh. Bertanding maksudnya. Itu doang. Nah nanti kalau obat yang sakit yang tadi. Terus apa lagi? Terus yang ini, kita kan dulu awal-awal 2022 mulai usaha solar ini kan. Saya kan belinya sama temen tuh. Rupanya pajaknya bermasalah. Bos, kalau lo udah sedekah, datanya hilang. Kan sekarang kan sudah di penyidik di Ya. pajak. Saya harus menggantiin 7 miliar. Ntar enggak bos, nanti datanya hilang. Herannya yang ngurusin lo dimutasi. Nanti yang baru dia nggak punya data, udah hilang. Bisa, bisa. Hah? Dari sedekah subuh. Daripada lo buat bayar negara, buat apa? Nyaur, Pak Haji, segini. Hah? Udah nyaur segini. Iya betul, betul. Makanya Negara inilah laut. Bukan, maksudnya dulu kan kita nggak tahu. Setuju, negara ini laut. Negara ini laut. Lo tambahin garam, nambah asin nggak? Garam lo tambahin, laut lo tambahin garam, nambah asin nggak? Nggak berasa asin. Tetep aja begitu, namanya laut, masa lo tambahin garam. Lo sedekah subuh jangan bolong, naikin sedekahnya, sesuaiin dengan lo tuntutannya 7 miliar, nanti aman. Nanti yang ngurusin lo dimutasi atau dipenjara. Kan lumayan datanya hilang. Kok bisa? Bisa lah. Malam aku rubah jadi siang, siang aku rubah jadi malam. Kata Allah aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin aku bisa. Masa cuma ngabulin lo ngilangin data gak bisa? Bisa lah. Sedekah bos. Sedekah subuh berdua atau sendiri? Sendiri dong. Kan nanti kalau misalkan istri lo meninggal, kan dikubur. Lo mau gak ikut dikubur sama dia? Nggak mau. Maksudnya Masing-masing. Jadi lo khusus buat sedekah hajat usahanya si bos. Sama pribadi lo bos. Nah dia sendiri. Oke lah karena dia ibu rumah tangga ngekor 100.000 oke lah. Kalau lo jangan bos. Karena lo pengusaha. Istri saya nggak pernah pegang duit. Iya. Bini lo sendiri aja. Misalkan bini lo 10.000 dah. Nama ibu rumah tangga dah. Saya kan sama istri, saya percaya sama istri saya. Uang usaha, uang apa sama dia semua. Jadi saya nggak pernah pegang uang. Jadi gimana, Pak? Jadi istri saya nabungkan bisa. Sedekahnya beda. Ini sedekah buat suami 1 juta. Ibu sedekah pribadi ya 100.000 dah atau 50.000.
Karena kan ibu rumah tangga ya. Kalau ini kan pengusaha. Biar tolak balanya gede. Kayak gua sama bini gua masing-masing, Bos. Gue sedekah sendiri, bini gue sendiri. Oh, dikasih ke Muai tapi namanya masing-masing. Iya, Bu, ini sedekah buat suami saya tercinta. Nama Bin. Bu, ini sedekah saya pribadi 100.000. Nama Bin. Khusus Ngasihnya tiap minggu sekali. setiap hari boleh, tiap minggu, setiap hari Jumat Barokah boleh, bebas. Kalau gue Saya tiap hari. kemarin ini Pak, saya ngasih 100, saya kasih sekaligus untuk sebulan. Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pokoknya gini, Bu. Bos mantes-mantesin deh tolak balanya. Iya. Karena sedekah kan tolak bala. Tolak bala. Balanya gede. Nah misalkan lu bannya ukurannya 18. Peleknya 18. Bannya ukuran 17. Masuk gak? Enggak lah. Jadi lu mantesin aja. Terus apa lagi, Bos? Apa lagi? Itu kan ada di situ. Bebas. Apa? Ya saya sih juga ada jualan di Shopee Pak. Jualan dulu sih lagi pas pandemi karena saya jualannya baju suster ya. Agak lumayan kesini-sininya. Ya gitu juga. Bu, tidak ada orang yang sedekah subuh bangkrut. Tidak ada orang yang sedekah subuh omsetnya turun. Belum pernah denger gue. Tapi kalau kita sedekahnya nilainya kecil, ya naiknya kecil. Ya, Setuju, makanya Bos. Saya mulai Pak yang 100. Kayak gue nih, Bos. Gue pakai Hammer. Sekarang gue pakai Hammer nih warna putih. Nggak bisa gue diisi Pertalite, Bos. Mesti Pertamax Turbo. Gue pakai Rubicon. Hitam, Rubicon gue yang hitam. Nggak bisa gue diisi Pertalite. Atau gue tadi pakai Alphard tuh putih. Nggak bisa diisi itu Pertalite. Nanti pasti ngelitik, klik gitu. Oktannya kurang. Mantesin. Terus apa lagi? Di badan kita diliatin Pak ada yang ini nggak? Enggak, lu cuman kurang sedekah. Oh kurang sedekah aja. Tolak bala. Ya biar omsetnya naik itu Pak. Sedekahnya naikin. Omset solar. Ya sesuai itulah 10% minimal. Kadang Ya minimal. Lo pengen ngejar hajat, lo pengen ngejar untung berapa sih dari solar? 10 miliar, ya lo sedekahnya sebulan 1 miliar. Iya benar. Ini kan enggak. Pengen cair 30 triliun. Sedekahnya cuman 300 juta. Nggak pantas. Nggak pantas lah, Bos. Gua aja kadang dengernya aja risih. Kesal amat nih dong. Ya iyalah 30 triliun, Bos. Itu buktinya orang yang korupsi 1000 triliun, sedekahnya lo lihat. Yang korupsi aja sedekah, Bos. Apalagi kita nggak korupsi, ya kan? Yang korupsi sedekah. Korupsi kan bukan duit dia Pak, dia sedekahin. Hah? Bukan duit dia enak aja buangnya. Kalau korupsi enak aja. Tapi kan dia berpuluh-puluh tahun aman, Bos. Dari zamannya para Presiden Soeharto sampai sekarang kan aman kan? Baru ketahuan sekarang kan? Karena dia lupa, sibuk, capek, sedekahnya turun, ketangkep. Coba kalau dia sedekahnya gede, nggak ketangkep, Bos. Kok bisa? Ya kan itu sedekah artinya tolak bala. Iya, paham. Iya kan? Nah, tinggal tingkatin aja. Jadi kalau misalnya kita sedekah nih Pak Haji, sama saya sedekah subuh nih. Itu data-data pajaknya hilang semua tuh. Paymentnya. Hilang dong. Pasti hilang. Bahkan yang ngurusnya dimutasi. Bahkan yang diurusnya ketangkep. Jadi kan nanti udah. tahun-tahun yang akan datang gitu. Iya. Enggak. Karena kemarin kan saya baru ketemu orang pajaknya, dia datang. Dia ngomong, dia kan punya tim yang ngurus ini. Pimpinannya itu udah mau pensiun. Diganti orang lain. Dia ngomong gitu loh. Dia cuma, mungkin dia ini baik ya. Menurut saya orangnya baik. Dia nggak ada minta apa-apa. Cuma dia berharap kasus saya ini nggak sampai pengadilan. Dia data saya itu di hold dia nggak naikkan ke atas gitu loh. Dia ngomong. Bos, kalau lu sedekah, nanti yang meluluhkan hatinya dia itu Allah, Bos. Dengan caranya Allah, lu terima beres. Daripada lu bayar dia, Dia nggak minta duit. iya daripada lu bayar dia dalam bentuk lu bayar pajak. Kenapa lu nggak pakai sedekah? Iya. Nilainya lebih kecil. Bisa? Bisa. Lo lihat deh. Yang YouTube tadi malam, yang habis maghrib, yang terakhir tuh tadi malam terakhir, dia didatengin LSM sama ormas. Dia minta 30 juta.
satu orang 30 juta. 30 orang berarti 90 juta. Dia praktekin ilmu RDI dengan sedekah subuh. Semua cuma dikasih 1 juta bertiga. Mau bos. Ya betul? Bisa begitu. 1 juta. Bertiga. Bisa Pak, kalau Allah berbicara. Setuju. Jadi lo gimana caranya meluluhkan hati Allah? Gimana caranya menaklukkan hatinya Allah? Dengan cara apa? Sedekah. Siap. Itu. Terus apa lagi? Terus itu Pak, kalau tai lalat gitu gimana? Oh sedekahnya. Itu mbak tolak balanya. Sedekah senilai makanan favorit. Makanan favoritnya ibu apa? Kali jumlahnya kreatif 500 kali 12. Ya suami saya ada tai lalat di punggung sini. Ya, apa makanan favoritnya suami? Kali 500 kali 12. Misalkan gue sukanya makan bakso blok S. Berapa berindil bakso blok S? Satu berindil lagi 10.000. Gue sekali makan 3. Berarti 30.000. Kali 500. Kali minumnya apa? Teh botol 5.000. 35.000. Kali 500 kali 12. Untuk setahun. Iya. 12 tahun. Udah nanti tolak bala. Kalau enggak, udah utang nggak bakal lunas-lunas. Terus aja. Udah mau lunas, ada lagi utang. Saya sih sama istri dia dulu nggak pernah punya utang, nggak berani utang dari dulu. Ini lo kan kena utang pajak. Ya ini gara-gara masalah aja, makanya. Iya, jadi utang tuh kan bisa karena kita ngutang, bisa karena kita harus bayar. Nah kita belum punya kan, jadi timbul utang kan. Iya benar. Kalau sengaja berutang itu kita nggak pernah, kita memang nggak mau. Susah pun kita nggak mau beli, gitu. Nggak mau utang. Mendingan tunggu punya duit baru beli deh, nggak usah utang. Kalau gitu prinsip kita begitu. Iya, nah maksud gua biar lo nggak akan, ini kan sekarang misalkan lo pajak selesai, nggak akan ada lagi tuh timbul yang kayak gini-gini jadi yang lo mesti bayar, nggak punya uang, timbul lagi hutang, itu namanya hutang timbul. Berarti jadi gini, sedekah subuh jalan, yang makanan favorit Harus. sekali jalan. Iya, kalau nggak nanti lo Itu sekali aja Pak. sekali. Makanan favorit saya apa suami Pak? Dua-duanya. Saya juga. Yang ada tai lalatnya sama. Kalau ini dia Ini ada di aja. punggung. Saya ada di payudara Pak. Ya lu juga dong. Pokoknya ada tai lalatnya aja. Misalkan lu nggak mau sedekah nggak apa-apa, ini aja dulu. Ini aja. Iya. Ya udah. Nanti kan yang lu timbul utang. Tahu gimana caranya lo ketimbul utang. Nah lu tinggal sedekahin seperti ini. Ngapain gue nunggu utang dulu baru sedekah senilai makanan favorit. Gue udah tahu ilmunya RDA ya kok. Gue mau sedekah aja bareng. Boleh. Boleh. Boleh dicicil apa langsung tuh Pak? Langsung. Langsung. Nggak boleh Langsung. cicil. Tidak ada sedekah dicicil. Belum pernah dengar gue sedekah Iya dicicil. benar, saya bukan nggak setuju kalau Terus cicil. Pak ini Pak, kita Orang sering sakit orang ganti licik ya? kalau sedekah dicicil tuh orang licik. Itu bukan sedekah Pak. Iya, Bayar kucing-kucingan. utang gitu loh. Kucing-kucingan sama Allah, ya kan? Iya, maaf Pak. Allah aja nggak Itu ngangsur, Pak, kita boleh kalau ngangsur. sakit sering gantian kenapa Pak? Hah? Sering sakit gantian. Maksudnya? Ini saya pusing. Pusingnya pusing banget gitu ya sakit. Saya sembuh, lari ke sini. Kan nanti ini pakai cara dalam ibu bekas. Nah, ibu pakai cara dalamnya bapak bekas. Gantian nanti Oh, itu enggak. ya. Sama taruh di kepala. Iya, nanti stop, putus. Yang di pala, yang di leher enggak? Sama. Dua dong. Dan iya, leher sama kepala. Dua. Ini nyambung tadi. Pinjam cara dalam suami yang bekas pakai. Yalah hari ini leher, besok kepala kan Iya, mungkin betul. sehari dua gitu loh. Betul. Gantian. Iya. Besoknya baru dua-dua. Berapa kali? Tiap hari ganti ya. Selama 9 hari. 9 hari. Jadi pakai besok ganti yang Iya, pakai yang di leher. juga. Iya. Oh, 9 hari. 9 hari di pala, 9 hari di leher. Manjur. Daripada ibu, kenapa ya? Apa langsung leher sama kepala langsung pakai gitu. Bisa. Bisa ya. Bisa. Tinggal 9 hari aja. Kalau satu-satu kan 18 hari jadi. Iya, kelamaan. Itu cuma Kan 9 hari. celananya sehari satu. Ya, besok kan bisa. Besok kan ada. 2. Sekarang pakai leher, besok kepala. Besok kan tinggal ganti lagi yang baru taruh di mana. Selama 9 hari. Paling udah dapat paling 12 hari jadi. Iya. Jatuh-jatuh. Terus apa lagi? Ini saya belum punya anak Pak. Gampang Bu. Kalau ibu mau punya anak, ibu sama sama suami, ibu nggak boleh dominan. Maksudnya kalau suami ngomong apa, ibu harus iya, nggak boleh jawab. Bunting. Misalkan suami ngomong apa nih,
Ibu nggak boleh nyautin. Ibu, bapak ngomong apa? Ibu nggak boleh nyautin. Maaf Pak, Bunting. saya udah nggak ada ininya. Rahimnya udah diangkat. Habis rahimnya. Ya nanti ibu maunya gimana, punya anaknya bebas. Ya saya sih pengennya ya lewat adopsi gitu Pak. Hah? Lewat adopsi. Boleh. Soalnya Boleh. saya udah nggak ada ini rahimnya nggak ada. Boleh. Pokoknya gini Bu. Kalau pengen punya anak cuman kuncinya satu. Si wanitanya itu tidak boleh dominan dalam rumah tangga. Iya. Jadi Nurut. ya nurut. Kalau orang bilang sih, kalau orang tingkat tinggi namanya mahabah, mahabah sama suami, gitu. Jadi kalau suami ngomong apa, Suara istri nggak boleh lebih gede deh. nggak boleh lebih gede. Intinya itu aja. Iya, ibu kan suaranya lebih gede daripada suami. Jadi Allah belum percaya nih momongan. Apakah itu momongannya hamil sendiri atau momongannya lewat kehamilan orang yang dititipin ibu nih. Bayi lucu ini gua titip dong. Tanpa harus adopsi, tanpa harus gantiin maharnya gini. Tuh. Tapi ibu nggak boleh lebih tinggi daripada suami. Emang kelebihannya apa sih Pak Haji kalau gue nggak boleh tinggi sama suami? Nanti kalau di surga nggak ada siksa kubur. Langsung masuk surga. Istri-istri begitu. Terus apa lagi? Bos, lo tinggal kalau gue lihat bos, rezeki lo tuh gede banget lo bos. Biar nggak turun, bisa gak lo dari bangun tidur sampai mau tidur gembira. Iya. Gembira aja. Jangan dipikirin yang sulit-sulit. Kalau saya udah jalanin yang tahajud itu Pak, kalau ini enggak. Nggak apa-apa, yang Salah penting satu gembira. aja, Pak, ya. Kan dari tadi gue nggak nyuruh dia sholat. Nggak, dari tadi gue nggak suruh dia baca Quran. Nggak pandai Pak. Iya. Belajar ngaji saya itu mualaf, Setuju. Pak. Saya mualaf, saya baru Iya. belajar ngaji Iqra. Makanya saya yang ini Pak. Gue nggak nyuruh dia sholat, gue nggak nyuruh dia suruh baca Quran, gue nggak suruh baca tahajud. Gue suruh sedekah. Iya. Karena yang dia mampu aja. Gue suruh senyum. Gue suruh senyum. Dia bilang pusing dulu Pak. Tapi kan belum pakai celana dalam lo, nanti malam dipakai dong. Sembuh. Bisa? Bisa. Apalagi? Itu aja. Praktek ya. Iya, bisa. Gue mau sedekah lo disesuaiin sama Permintaan. betul. Minimal 10%. Itu aja sama udah. Udah. Udah semua. Udah. Tadi mau mana? Minimal 10% dari hajat lo. Jadi kalau bos mintanya sama Allah 10 miliar, sedekahnya mantes-mantesin 1 miliar. Iya, paham. Kalau lo pengen minta 1 miliar, mantes-mantesin sedekah lo 100 juta. Mantes-mantesin. Oke? Paham, paham. Bisa? Bisa. Sip, terkabul. Kasih. Terkabul ya bos? Amin. Cantik, terkabul ya? Kasih Pak. Terkabul. Ya. Mana HP aja.